Kejadian itu sekitaran pertengahan tahun 2005, di mana banyak sekali orang-orang kampung saya nyebut nama Daska. Saya kira itu kepala buntung, karena kalau diuraikan Daska artinya kepala buntung. Lah, kok mirip kuyang ya? Jadi gini, ketika itu para warga sedang berkumpul di perkebunan pohon pisang sambil ngopi-ngopi gitu. Nah, karena dulu belum ada sebutan kuyang, para warga nyebutnya Daska. Hampir mirip sama Daska, rambutnya panjang ngegebiar gitu. Waktu itu warga sedang pada ngeronda. Udara di bulan Agustus lebih neken. Anginnya kenceng, warga percaya kalau malam-malam anginnya kenceng gitu ada pertanda gak baik. Nah, untuk jaga-jaga, dibuatlah ronda malam sesuai RT masing-masing. Saya kebagian hari Sabtu atau malam Minggu dengan Pak Oman, Pak Teddy dan Pak Heri. Saya ngambil hari Sabtu karena minggunya libur gawe. Mau gak mau kudu ambil tuh Sabtu. Padahal minggu bukannya weekend, malah jadi punya kenangan yang gak pernah saya lupain. Ronda mulai dari malam Jumat. Di sana ada Om Eja, Pak Iman, Mang Rudi sama Pak Hilmi. Udah kliwon lagi, emang nekat dah mereka. Pak minta rokoknya, pinta Rudi. Aduh, masih bujang udah minta-minta. Ya elah, sama saudara aja gitu. Nih ambil satu aja. Pak Iman menyodorkan rokok Elma kepada Rudi. Dulu harga rokok masih murah banget, sebungkus harganya 4.000. Ada yang harganya 3.500. Mantep banget. Sekarang harga rokok udah setara ngegojek dari rumah sampai alun-alun kota. Malam itu warga percaya ada yang aneh. Entah seperti kiriman atau sesuatu yang janggal di perkebunan pisang. Pak, kok hawanya gak enak ya? Kenapa sih gak dapat jatah tah? Bukan itu. Kenapa sih? Tanya Pak Iman pada Pak Rudi. Tahu gak Bi Ina? Tadi nih, kemarin malam katanya lihat Daska di pohon pisang. Seriusan kamu? Gimana bentuknya? Katanya rambutnya ngegebiar, terus gak ada badannya, membawa daleman tubuh gitu. Kayak seperti usus, jantung, hati tah. Ya gitulah. Terus gimana lagi? Tanya Pak Iman. Gak tahu sih. Katanya mah sering sekali jilatin darah haid gitu. Serem banget ya. Iya Pak, saya juga takut. Pak Iman dan Rudi yang berada di posko berdua saling menceritakan tentang Daska. Mereka saling penasaran seperti apa sih bentuknya Daska itu. Pak Hilmi dan Om Eja sudah kembali dari keliling di sekitaran kampung. Sanalah gantian. Muter kemana aja Pak? Baru RT 1 sampai RT 3, jawab Pak Hilmi. Oke, siap Pak. Rudi dan Pak Iman berkeliling menggantikan Pak Hilmi dan Om Eja. Mereka menuju tempat selanjutnya yang belum dijamah oleh Pak Hilmi dan Om Eja. Sambil berjalan-jalan, menyoroti senter ke sana kemari, meronda seperti ini memang mengasyikkan. Selain menguji mental, juga sebagai pelatihan diri agar bisa saling menjaga di ruang lingkup perkampungan itu sendiri. Tibalah mereka di suatu tempat yang isinya pepohonan pisang semua. Pak, di tempat ini nih, Bi Ina melihatnya. Lah kan jauh dari rumah. Iya Pak, tapi katanya Bi Ina hanya lewat saja. Walah, nakutin banget ya. Mereka saling menyoroti senter ke pepohonan pisang, saling berjaga-jaga antara satu sama lain. Namun, ketika Rudi sedang menyoroti senternya ke arah timur, terpampang jelas kelebat hitam berambut panjang terbang melewati lampu senter yang sedang dia sorotkan. Pak, itu apa Pak? Itu lihat apa itu Pak? Apa sih? Gak ada apa-apa. Itu Pak,
sambil menyorotkan lampu senternya ke arah objek yang dimaksud. Astagfirullah, apa itunya Ruth? Burung bukan sih Pak? Bukan kayaknya itu deh, bukan burung itu. Mereka mendekati bayangan hitam yang sedang melayang itu. Mereka kira itu burung hantu versi langka yang mempunyai tubuh besar dengan berbulu hitam pekat. Pak, itu bukan burung. Itu Daska. Pak Iman berlari duluan. Rudi yang penakut tertinggal. Daska itu mulai mengejar Rudi dari belakang sambil meringikkan tawaan. Tawanya sangat jelas. Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma barik lana. Salah. Allahu la ilaha illa. Rudi yang super ketakutan salah membaca bacaan ayat kursi. Dia malah baca doa mau makan. Rudi terus berlari. Pepohonan pisang yang di depan dia hantam semua. Tak peduli sakit atau gimana. Yang penting si Daska tidak mengejarnya. Pak Iman emang parah ninggalin Rudi dengan kecepatan penuh. Seketika hampir memasuki pemukiman warga, si Daska balik lagi ke tempat semula. Sedangkan Rudi masih terus berlari mengejar Pak Iman. Sumpah, itu kalau lomba balap lari antar kampung kayaknya Pak Iman dan Rudi yang menang. Pak Iman, berhenti dulu Pak. Pak Iman yang mendengar teriakan Rudi menoleh ke belakang. Dia sadar Rudi sudah kelelahan dan tampaknya si Daska tidak mengejarnya. Pak Iman, tungguin Rudi. Rud, kamu kenapa? Rudi tampak kelelahan. Pak, badan saya capek semua, tolong Pak. Pak Iman segera membantu Rudi berjalan. Sudah Rud, Daskanya sudah lari. Bukan Daskanya yang lari Pak, kitanya yang lari. Pak Iman tertawa dengan jok recehnya. Iya sih, kok kamu ngegas sih? Hahaha. Gak tahulah, susah ngomong sama tutup panci tuh. Pak Iman dan Rudi menuju pos ronda. Di sana Pak Hilmi sendirian sambil menyetel radio bututnya. Kamu sendirian di sini, Mi. Kemana ejanya? Istrinya kan hamil. Apalagi musim Daska, ya jadi ingin pelukan aja istrinya. Ya Allah, hahaha. Tanya Pak Hilmi, kamu kenapa Ruth? Habis dikejar-kejar Daska. Hah, di mana? Itu di pohon pisang. Jangan berbohong lah. Ngapain saya bohongan? Iya gak Pak? Sambil mengerahkan ke Pak Iman. Seriusan Pak Iman? Iya bener Pak, kami dikejar-kejar Daska. Jelas Pak Iman. Kayaknya ini sudah urgen. Rudi dan Pak Iman hanya menunduk lesu sambil memijat-mijatkan kaki mereka. Bagaimana bentuknya? Kepalanya saja sama daleman tubuh. Serem ya. Lucu Pak. Udah tahu serem masih dibilang lucu. Kamu kenapa Ruth? Ngegas aja tuh. Kesel Pak. Saya di belakang hampir kecegat Daska. Pak Iman larinya itu kayak kereta, cepet banget. Haha, iya tak Pak Iman? Iya Pak. Ya preben maning coba, haha. Malam itu belum sepenuhnya milik Daska. Para warga masih bisa tertawa. Masih belum ada rambu berbahaya. Sambil menunggu subuh bubar, Rudi dan yang lainnya membubarkan diri. Paginya sekitaran jam 7, Rudi masih berada di depan teras rumah. Kejadian semalam belum membuatnya move on. Ruth, kamu kan tadi malam melek. Tidur coba, sapa Om Eja dari belakang. Om Eja ini punya istri yang sedang hamil muda. Sekitar 2 bulanan lah. Makanya Om Eja sangat berhati-hati dengan keadaan yang membuat istrinya berbahaya. Pernah juga ada kasus ketika orang hamil di RT sebelah diikutin oleh kuntilanak. Bahkan itu si Kunti berada di atas rumah sambil ketawa ngikik. Paling parno sebenarnya kalau ngejagain orang hamil. Kitanya bakal standby 24 jam buat ngejaga si dedek bayi biar selamat.
Saya masih belum move on Om. Si Daska itu beneran ada. Emang dia bentuknya gimana? Tanya Om Eja. Ya kayak kepala terbang, rambutnya panjang dan membawa daleman gitu Om. Kok serem ya Ruth? Mereka ngobrol-ngobrol, saya langsung ikutan nimbrung tuh. Woi, ada gosip apa nih? Rame bener kayak mercon tahu buruan. Mulut lu tuh mercon, nyambung air kayak kereta Manggarai, kesal Rudy. Ngapa sih? Kamu sensi banget. PMS ya? Tanya saya pada Rudy. Lapangan luas, mau baku hantam kagak sama saya? Rudy benar-benar baperan. Dia emang tipe orang yang susah melupakan kejadian yang membuatnya ketakutan. Udah, si Rudy tadi malam lihat das kamar. Amar mah jangan dikasih tahu Om, jelas Rudy. Ngapa sih lu kepiting Cina? Diem lah. Terus ngapa lagi Om Eja? Katanya Bi Ina gak bohong kalau dia pernah lihat Daska di pepohonan pisang kemarin lusa. Saya mengiyakan. Sepertinya Daska ini memang sudah parah ya. Udahlah, belum tidur saya, kesal Rudy. Yelah, tidur aja kali. Siapa juga yang larang? Rudy masuk rumah dengan kesal. Mar, Om Eja berangkat kerja dulu ya. Malam ini kamu jaga malam ya. Awas hati-hati, banyak doa, pesan Om Eja. Siap Om, pasti itu mah, jawab saya dengan yakin. Om Eja pamit dan saya balik ke rumah. Waktu begitu cepat, kini giliran saya, Pak Oman, Pak Teddy, dan Pak Heri jaga malam. Malam itu udara memang masih sama kayak malam-malam kemarin. Hanya saja, malam ini malam minggu. Jadi jam krusial seperti jam 11 masih banyak anak-anak muda. Karena saya dapat mandat dari ketua RT, saya jalanin tugas saya. Bapak saya menyarankan agar saya selalu banyak bacaan. Soalnya entu Daska masih viral hari-hari ini. Pak, minjem koreknya. Kamu ngerokok Mar? Udah besar Pak, udah kerja. Iya, anaknya Pak Salim udah besar ya. Dulu mah si Amar kalau main sering ngempol celana. Hahaha. Sial dah, malah saya ngebuka aib saya. Pak Oman, sok duluan sama Amar keliling kampung, sudah waktunya tuh. Saya langsung diem. Dalam hati saya bilang, napa sih Pak Teddy bawel banget dah. Iya Pak, ayo Pak Oman keliling kampung, nyeser Daska. Hus, jaga mulutnya Mar. Hehehe, iya Pak, sorry. Saya dan Pak Oman keliling kampung. Padahal masih jam setengah 12. Tapi emang perkampungan udah sepi sih. Saya dan Pak Oman mulai menyalakan senter dan menyoroti pepohonan demi pepohonan, rumah warga, lapangan. Saya lihat ada Mbak Ima, istrinya Om Eja, lagi keluar rumah dan hendak ke warung. Mbak, mau kemana? Udah malam, Pak Mali. Pengen ke warung Mar, Om Eja belum pulang dari kerjaan. Sini Amar aja tah yang beliin. Gak usah Mar, ngerepotin. Kan kamu jaga lagi keliling. Gak enak, takut ganggu. Gak ganggu kok Mbak. Gak usah Mar, makasih ya. Ya udah Mbak, hati-hati. Mbak Ima hanya membalas dengan senyuman, lalu pergi meninggalkan kami. Baru 5 menit saya tinggal, ada suara jeritan perempuan yang sangat keras. Tolong, tolong. Saya yang mendengar itu langsung nepuk Pak Oman. Maklum, dia rada budek. Pak, itu suara Mbak Ima. Ayo Pak ke sana. Saya dan Pak Oman mencari arah suara itu berasal. Ketika saya mau sadar, ternyata warung yang buka itu warung yang berlokasi sangat dekat dengan penampakan yang biasa Daska itu muncul. Astagfirullah, Mbak Ima. Saya lihat Mbak Ima terkapar di tengah jalan, padahal dia kan lagi hamil muda. Mar, ada darah di kakinya. Jangan-jangan Mbak Ima keguguran. Saya langsung angkat dia menuju rumah, sedangkan Pak Oman langsung menabuh kentungan. Tung 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 tung, tanda kalau keadaan sangat penting. Pak, tolong hubungi Pak RT. Saya kebingungan karena badan Mbak Ima berat banget.
Posisi saya serba salah karena takut fitnah. Untungnya seketika banyak warga yang keluar rumah. Ada apa Mar? Ada apa Mar? Astagfirullah Ima. Bu Kulsum yang berada di sebelah rumahnya langsung terkejut melihat darah menetes dari kakinya. Bu, tolong bantuin saya bukain pintu. Bu Kulsum langsung membuka pintu rumah dan menuju kamar. Saya langsung nelpon Om Eja. Om, Mbak Ima pendarahan. Apa? Jawab dengan kencang, seperti tak percaya dengan perkataan saya. Iya Om, cepat balik. Iya Mar, langsung ke rumah sakit aja. Warga langsung ramai. Seluruh warga mengisyaratkan untuk membawa ke rumah sakit A, yang mana penanganannya 24 jam. Pak Hilmi, tolong anterin ke rumah sakit A. Iya Mar, siap. Rudi yang waktu itu berada di rumah langsung ikut membantu memasukkan Mbak Ima ke dalam mobil. Pak Hilmi langsung menyalakan mobilnya. Pokoknya keadaan udah kacau. Gak tahu lagi harus gimana. Yang penting Mbak Ima selamat dulu. Untuk debaynya kurang tahu dah. Belum ada pikiran ke situ. Emang rumah sakitnya gak terlalu jauh. Alhamdulillahnya penanganan sangat cepat. Saya masih bertanya, kenapa Mbak Ima teriak? Apakah Daska itu mengejar Mbak Ima hingga dia pingsan? Baru saya ngelamun aneh, Om Eja datang. Amar, Amar. Di mana ruangannya Mbak Ima? Di ruangan ini Om, nomor ini. Om Eja langsung menuju ruangan yang saya maksud. Dalam hati saya nano-nano. Kejadian ini seperti pukulan telak bagi Om Eja yang sering pulang kerja malam. Saya langsung nyalain rokok di luaran rumah sakit. Saya nenangin diri bentaran, masih mikir kejadian aneh ini. Baru 2 isapan Pak Hilmi dan Rudi mendekati saya. Saya yang tahu mereka mendekat langsung nanya ke mereka. Gimana Mbak Ima Rud, Pak Hilmi? Mbak Ima keguguran, tapi Mbak Imahnya alhamdulillah selamat. Alhamdulillah, tapi Om Eja udah Mar, ini takdir Tuhan. Jelas Rudi. Saya masih menatap langit yang semula cerah kini menjadi gelap. Andaikan pas itu saya yang beliin ya. Maksudnya Mar, Mbak Ima maksa ke warung dekat pepohonan pisang itu. Terus saya dengar teriakannya. Jangan-jangan Daska Mar. Sambung Rudi. Saya mengiyakan. Mulai hari itu perkampungan saya diperketat. Seluruh jajaran dari RT dan RW rapat besar-besaran. Bagaimana ini Pak RW? Kita harus menjebaknya, jawab Pak RW. Dengan apa? Aku tahu dengan apa. Malam ini kita harus mengusirnya dari sini. Warga mengiyakan. Pak RW langsung menyuruh kepada para warga untuk membuat tali tambung yang disampul bulat, lalu ditaruh di jemuran masing-masing warga. Boleh digantung di atap atau manapun yang tinggi. Sepertinya Daska mulai meniru lagi malam ini. Mari sama-sama bekerja sama untuk menangkap Daska itu dan membuatnya pergi dari sini, dari perkampungan ini untuk selama-lamanya.